Eh, biar aku ceritakan awal mulanya aku terjerembab dalam dunia ini. Semuanya berawal dari pandemi, udah pasti ya. Gue kenalan dulu, halo semuanya. Welcome to Inside the Cover, satu acara yang akan mengulik profesi seseorang yang biasanya kita cuma lihat dari luarnya aja atau bahkan kita cuma menikmati apa yang dia buat, karya-karyanya. Nah, yang kali ini spesial untuk para penggemar drama Korea. Oh my god. Udah kedengeran suaranya tapi belum dimunculin wajahnya ya. Karena memang dia selalu ada di belakang layar pada dunia perkoreaan ini. Menurutku, orang itu udah dibilang die hard fans atau pecinta drama Korea level tinggi kalau dia udah sampai follow Instagram idolanya itu, pemerannya di drama itu. Atau kalau mungkin zaman dulu, zaman belum ada sosial media, dia ikutan fans club gitu kan, di daerah mana, ikut cabang mana gitu kan. Kalau sekarang udah ada sosmed yang di follow. Nah, tadi udah kedengeran suaranya ya. Mungkin kamu biasa dengerin suara ini di acara pernikahan atau di siaran-siaran radio. Jadi sebenarnya orang inilah yang berada di balik akun sosial media fans klubnya seorang aktor. Dan aku sendiri pun tidak menyangka bahwa dialah yang ada di belakang sosial medianya. It's Hyunbin. Oke, please welcome Adia Prabowo. Ini boleh gue giniin nggak? Jadi awalnya saya tuh cuma coba-coba aja. Ini tuh actually akan menjadi obrolan panjang kita pertama, Mbak. Aduh. Ya kan? Karena kita biasa cuma ngobrol di backstage atau di apa. Seputar kerjaan doang. Benar. Gitu ya. Sekarang akan membuka aib saya. Betul. Dan kita sama-sama orang-orang yang gak bisa basa-basi. Jadi kayak kita mau ngobrol apa ya, bingung. Makanya itu dia. Oke, hari ini ada bahan pembicaraan karena aku mau mengulik tentang si admin ini. Yang postingannya rajin banget, bahkan followersnya udah 17.100. Hari ini udah berapa nih? Aku kemarin cek 17.3an deh ininya. Oh. Dan sering disangka itu adalah akun Hyunbin Instagramnya. asli. Oh my god, gue nggak ngerti orang-orang itu. Itu kamu dibayar atau inisiatif sendiri? Oke, biar aku ceritakan awal mulanya aku terjerembab dalam dunia ini. Semuanya berawal dari pandemi, udah pasti ya. Gue kenalan dulu, halo semuanya. Jadi gara-gara pandemi sebenarnya banyak di awal-awal tuh kan banyak banget kerjaan kita yang dipospon kan, yang dipospon, di cancel segala macem. Jadi mau nggak mau banyak banget free time. Di awal tahun tuh harusnya aku banyak kerjaan di luar kota segala macam. Nah, gue ngomong ngapain ini kan. Akhirnya karena aku langganan beberapa layanan streaming kayak Netflix gitu, kayak setiap hari tuh kayak dicekokin sama poster Crash Landing on You. Ini apaan sih? Gak bakal gue nontonnya. Tapi sama loh, Mbak. Awalnya. Ketika orang lain itu pada nonton Crash Landing on You, aku tuh juga gak tertarik. Sama sekali. Cuman karena itu lewat terus, orang ngomongin terus, aku jadi kayak... Aku bahkan sampai masih nggak ngerti orang ngobrolin apa di kayak di finalnya itu kan ini banget tuh, ikonik banget tuh. Aku pikir kamu udah lama suka drakor. No. You think? Baru tahun ini. Untuk film segala macam kadang-kadang nonton kayak film indinya Korea tuh kan bagus-bagus, kayak film horornya Korea tuh kan bagus-bagus. Tapi untuk drama sama sekali I don't have time to invest my time untuk nonton drama yang panjang. Aku pikir drama Korea tuh panjang banget dan candu. Jadi kalau kamu udah nonton satu episode pasti harus meluangkan waktu yang lebih panjang. Ternyata waktu itu karena dicekokin sama si poster Crash Landing on You di depan terus kan, aku pikir oke lah, klik dulu. 16 episode doang. Oke lah. Nontonlah satu episode. 2 hari gue selesai. 16 episode dalam 2 hari. Dalam 2 hari karena aku di awal-awal pandemi kan karena stres, insomnia kan. Oh, iya, jadi aku nggak bisa tidur sama sekali. Tuh benar-benar aku maraton tuh.
Aktivitasnya kita kan waktu awal-awal pandemi emang cuma bangun tidur, Beneran, sarapan, bangun tidur, sarapan, gegoleran, gegoleran, makan rebahan. siang, kegoleran lagi. Hidup macam apa ini? Akhirnya itu maraton Crash Landing on You. Akhirnya maraton Crash Landing on You. Ini kok lucu banget sih kokonya ini. Padahal kan kamu sering ketemu koko-koko. Makanya ini kok lucu banget sih orang ini, dan gue nggak tahu backgroundnya Hyun Bin tuh apa gitu loh. Ini siapa sih? Oh my god, lucu banget sih ininya. Dan asal kamu tahu teman-teman, mungkin belum banyak yang tahu juga. Mbak Adia ini terkenal sebagai rocker wanita garis keras yang MC acara rock, yang fansnya band rock gitu kan. Jadi tiba-tiba, hah? Hyun Bin. Karena awal-awal aku ngikutin Instagramnya Mbak Adia pas lagi cinta-cintanya sama Crash Landing on You. Itu tuh setiap story pasti ada Hyung gitu. Oh, seleranya Mbak Adia kayak gini. Jadi berubah sih kayak gitu kan. Ya udah akhirnya mulai lihat ini orang siapa sih, lucu banget deh. Gue nggak tahu backgroundnya dia sama sekali. Turns out dia aktor yang sangat terkenal kan. Iya. Ini ya udah akhirnya aku cari tahu, dan nggak tahu ya ini kayak habitnya penyiar atau gimana. Tapi kalau kita siaran tuh kan selalu punya selalu natural untuk cari materi, cari tahu info segala macam. Dan aku tuh orangnya impulsif banget. Begitu suka satu orang, satu band, satu film, itu aku bakal telusur kayak FBI. Investigasi mendalam. Investigasi ini siapa. Dan kadang-kadang tuh bukan sekedar kayak oh, ini orang ganteng segala macem. Aku nggak berhenti di situ. Ini agensinya apa ya? Ini backgroundnya apa? Dia ngapain aja? Kerjaannya apa segala macam. Terus film-filmnya apa aja juga kamu akhirnya apa nonton? aja? Akhirnya aku cobain nonton gitu kan. Kok lumayan sih bagus gitu, dan backgroundnya dia tuh juga bagus banget gitu. Yang sebenarnya aku tertarik adalah sebenarnya gara-gara satu artikel di tahun 2016 Hyun Bin tuh bikin agensi sendiri yang namanya Fast N itu, dan aku baru tahu kalau ternyata itu diakuisisi sama Kakao Talk dan dia jadi salah satu pemegang sahamnya. Wow, seorang aktor yang akhirnya jadi entrepreneur. Jadi kadang-kadang tuh aku lebih seneng baca artikel-artikel yang berkaitan dengan bisnisnya dia, backgroundnya dia segala macam kayak Inside gitu. the cover. Inside the cover banget. Ya udah akhirnya karena suka lihat di beberapa website segala macam gitu kan, aduh foto-fotonya oh my god lucu banget, save. Wallpapermu jangan-jangan Hyun Bin? Wait. Die Hard. Bener-bener gak nyangka sih Mbak, aku bener-bener gak nyangka. Dan kenapa Hyun Bin gitu? Maksudnya apakah sebelumnya kamu pernah ngadminin kayak ginian juga? Sama sekali nggak. Jadi paling admin standar lah, admin misalnya kayak jadi ngurusin konten di hotel atau misalnya di itu kan di restoran hire, segala ada macam, uangnya di hire gitu kan. Tapi yang ini yang benar-benar pure dari hati gitu. Bahkan harusnya ya gue itu anak metal bikin kayak akun Deftones. Oh Deftones gue bikin di Facebook tapi. Tapi yang ini tuh nggak sama sekali. Ya udah akhirnya karena di foto-foto yang aku kumpulin tuh banyak gitu kan. Aku pikir gue harus ngapain ya? Pertanyaannya kamu ngapain Mbak ngumpulin foto-foto kayak gitu? Lucu banget. Cute banget Jadi fotonya. untuk konsumsi pribadi sebenarnya. Awalnya begitu, karena waktu itu tuh kayak benar-benar free time-nya kebanyakan kan, akhirnya ya udah aku ngapain ya? Udah tanpa sadar tuh yang coba cari-cari nama siapa yang masih available. Oh banyak yang udah kepake, akhirnya ya udah aku pikir coba It's Hyun Bin. Nggak dipakai, ya udah bikin deh. Sangat impulsif juga ya impulsif keputusan banget waktu itu. Akhirnya terus ya udah akhirnya aku putusin untuk ya udahlah iseng-iseng untuk mengakomodir koleksi foto-fotoku ini yang kebanyakan dan memenuhi HP-ku. Aku akan simpen di feed Instagram. Awalnya seperti itu sebenarnya. Jadi waktu itu juga masih iseng-iseng, cuman iseng-isengnya tuh aku coba untuk konsep gitu. Jadi aku pikir ini aku mau
akun Instagram yang kayak mana. Jadi benar-benar nggak kepikir bahwa ini akan banyak banget followernya karena aku pikir aku tidak akan bilang bahwa ini adalah akunku. Terus follower itu datangnya dari mana Mbak? Sebanyak itu? Natural aja, jadi tuh nggak tahu ya awalnya. Jadi yang pertama aku konsepin adalah satu, aku cuman mau posting foto-fotonya Hyun Bin yang high definition. Oke, Jadi jadi yang HD. bukan yang foto-foto ambil dari temennya Hyun Bin posting apa gitu, ditaruh di feed gitu kan? Jadi kadang-kadang ada yang orang saking ngefansnya segala macam foto yang bahkan blur, bahkan nggak jelas, bahkan kurang oke gitu tuh diposting kan. Jadi aku nggak mau. Jadi aku pikir waktu itu oke, aku mau bikin apa? Ada gridnya rapi banget kan kamu? Makanya aku bikin oke. Jadi sehari itu akan langsung posting 3 post airtime di satu waktu dengan tema yang sama. Waktu itu kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak banget foto-foto yang nggak bisa aku pakai karena cuma 1 atau 2 gitu. Jadi aku harus at least ada 1 photoshoot yang banyak dan aku bisa posting jadi rapi gitu loh. Sedangkan Instagramnya Mbak Adia sendiri aja tuh Berantakan. postingnya kayak sebulan sekali mungkin ya. Itu dia kan. Tapi kalau yang Hyun Bin ini rajin banget, gak cuman feed, story pun Story juga. juga gitu. Wow. Ya udah akhirnya aku ini kan aku mulai postingin kayak sehari 2 kali gitu, tiga kan langsung 6 tuh jadi banyak kan ininya. Terus tiba-tiba yang follow tuh oh my god, followerku udah 30, aku seneng banget. 30 orang nih. Waktu itu. Ada seneng banget kok, ada yang ini kok, ada yang notice ya ternyata. Kamu Karena kan pakai hashtag atau gimana Mbak sampai ada orang bisa hashtagnya. menemukan? Oh, Jadi ada beberapa hashtag yang aku pakai. Mungkin itu yang bikin orang jadi gampang nemuin. Tapi sebenarnya kalau lu nggak bisa masuk explore kan juga susah untuk dicari kan sebenarnya. betul. Nah, aku nggak tahu gimana ceritanya jadi banyak banget. Kayaknya ada satu video yang aku edit. Jadi gara-gara dia tuh aku jadi hobi edit di video. Her World bukan sih? Kayaknya kamu sempat Iya benar. Jadi aku Tuh kan. Gila banget loh. lewat aplikasi aja di handphone aja. Terus tiba-tiba tuh waktu itu suatu hari aku edit video jauh sebelum Her World ya. Cut behind the scene-nya Hyun Bin yang waktu itu kayaknya jarang banget akun-akun yang posting gitu. Karena itu aku nyarinya bener-bener aku tuh gila Keywordnya ya. bukan keyword biasa ya. Keyword, aku kasih tahu dari mana aku dapetin foto-fotonya ya nanti ya. Oke. Nah, jadi itu dari behind the scene berapa jam gitu aku harus nonton semuanya, aku masukin terus aku cut cuma 30 detik. Itu Hyun Bin lagi push up ceritanya. Tahu yang nge-view berapa? 70.000. Serius. Itu tuh berawal dari apa yang memanjakan matamu, Betul. kemudian kau bagikan ya. Ya udah akhirnya tuh banyak banget yang follow. Sampai ada satu waktu tuh aku dapat follower tuh 2 hari tuh 1000-an. 1000 follower. Posting apa tuh? Gak tahu, jadi kayak tiba-tiba tuh langsung banyak banget gitu loh yang follow. Jadi aku nggak tahu ini orang-orang datangnya dari mana. Hey, where you from? Ya udah akhirnya dari situ dari video yang masuk explore itu akhirnya followernya jadi banyak banget. Dan yang tadi aku sebutin juga bahkan dari akun it's.hyunbin itu penggalan videonya sampai ditayangkan di Her World Indonesia. Pas ulang tahunnya Hyunbin. Betul. Aku tuh follower sejatinya Adia Prabowo loh, jangan sedih. Ini siapa? Udah dia sampai kirim suratnya resmi lagi. Iya. Boleh nggak aku ini? Ya pakai aja. Maksudnya aku bikin akun ini tuh free buat siapa aja karena ada beberapa yang memang kayak ngekip banget. Tapi kan ini konsumsi publik ya. Toh itu bukan video aku juga segala macam. Iya. So nggak aku kasih watermark, nggak aku kasih apapun. Banyak yang dikasih kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu tuh mulai banyak followernya, mulai banyak DM segala macam gitu. Terus kayak yang seneng aja gitu, banyak DM yang bilang terima kasih ya udah bikin akun ini karena ini akun fotonya bagus-bagus, fotonya HD dan ada yang bilang thank you udah nemenin aku in my hard time segala macam dari all kind of language. Kadang-kadang aku harus copy paste DM-nya mereka ke bahasa. Jadi aku kira-kira aja, ini orang ngomong apa ya kayak siempre Spanish kali ya. Jadi, Dan katanya ya, banyak yang ngirain bahwa itu akunnya Hyunbin. sampai akhirnya
aku bikin bionya itu it's not Hyun Bin, this is just a fan account, karena banyak banget ya, setiap hari aku bilang ada yang ngirimin video dia lagi ngapain lah sehari-harinya, hi Hyun Bin, I'm your biggest fan, oh my god, segala macam, ini apa ini? Dan itu setiap hari banyak banget, serius banyak banget yang ngira ini orang-orang tuh ada akun yang, Padahal bahasamu bahasa apa sih Mbak? aku pakai bahasa Inggris sih ininya. oke, Aku pakai bahasa Inggris. Cuman di bionya tuh dijelas-jelasin based in Indonesia kan awalnya. Cuman nggak tahu kan orang-orang ini ya apa darurat literasi ya kayaknya. Aku lagi ngebahas itu tuh. Darurat literasi tuh bukan hanya di Indonesia, Elis, ternyata. Oh begitu. Orang-orang bule di sana tuh juga banyak. Sama ya. aja. Sama aja ternyata. Terus akhirnya oke, aku harus bilang bahwa ini bukan Hyun Bin yang asli, ini hanya fan account karena ternyata abis itu banyak banget yang cerita, aku kok di DM ada yang mengaku sebagai Hyun Bin segala macam, they send me message and they ask for money for charity segala macam kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh aku pikir, oh ini aku bisa bikin ini juga ya, maksudnya aku bisa kasih tahu ke apa followernya Hyun Bin yang beneran bahwa satu, Hyun Bin tuh nggak punya akun personal sama sekali. Oh jadi dia nggak punya? Dia nggak ada akun personal sama sekali. Jadi ada satu akun yang itu followernya tuh di 1,1, tapi aku tahu itu bukan dia karena dia cuman follow 2 orang, yang satu kayaknya si adminnya itu. Orang mikir-mikir itu akun asli. Gitu. Tapi bukan, karena kalau udah asli dia bakal verified 1 juta dan dia nggak affiliate sama apapun gitu loh. Penyelidikannya luar biasa. Banget. Jadi sampai yang gitu. Terus ya udah aku akhirnya di setiap caption tuh selalu aku bilang just a kindly reminder kalau Hyun Bin tuh gak punya akun personal sama sekali. Jadi kamu hati-hati karena ternyata tuh banyak banget yang random dikirimin DM segala macam. Aku lagi running charity bla bla bla, atau aku lagi apa. Intinya adalah scam. Paling nggak bisa membayangkan bahwa artis-artis di Indonesia tuh mungkin DM-nya isinya begitu-begitu. Iya kan, kebayang gak sih kayak gitu. Terus ya udah kadang-kadang tuh aku sampai keselnya kan dia bilang, kamu pikir tuh Hyun Bin punya free time banget ya buat ngebalesin you DM orang. Ya ampun, asli. Itu tuh mind blowing-nya karena kok ya kamu tuh sempet meluangkan waktu sehari untuk posting sebanyak itu dengan caption yang berbeda-beda. Terus masih posting story, itu pernah gak sih kamu ada challenging kayak ini tuh males banget posting, pernah gak? Atau karena kamu terlalu mencintai dia sampai semales-malesnya aku tuh posting sehari sekali doang. sehari itu 3 foto berarti? 3 foto, tapi itu bener-bener sehari doang tuh aku abis itu gak ngapa-ngapain lagi. Kalau pas lagi rajin tuh sehari pagi, siang, malam aku sesuaiin sama jam makan siang. jam ya, jam makan pagi, jam. Ini dia dosis Hyun Binmu hari ini. Jadi aku ini aja, kapan ya orang viewernya lagi rame itu aku posting gitu. Tapi setiap hari Mbak atau setiap hari. Fotonya dapat dari mana? Nah itu dia. Jadi kalau mau tahu fotonya dapatnya dari mana sih? Aku kasih tahu ya, foto-foto yang aku punya lu mau bikin baliho, billboard Nggak ukuran mungkin gede pecah. tuh nggak mungkin pecah karena ukurannya benar-benar gede banget. Jadi waktu itu aku awalnya nyari di Pinterest kan, di Pinterest tuh kan banyak banget. Cuma aku pikir kok kecil banget, ininya cuma 300 KB segala macam tuh. Itu kan standar ya fit biasa aja. Handphone gitu. kamu nggak meledak tuh Mbak nyimpenin? Enggak. Lumayan lah. Ada AC-nya di dalam. Terus ini aku bisa dapat dari mana lagi ya ininya. Terus aku cari-cari di web gitu. Oh, ini ada, ternyata kalau di Korea itu akun yang populer tuh bukan kayak Instagram atau apa, tapi namanya Never. Oke. Jadi Never tuh macam Kaskus kali ya. Oh. Jadi dia seperti forum gitu, di mana misalnya lu mau bikin satu fan base, itu nanti banyak setoran foto yang di situ. setoran foto di situ dengan kualitas yang bagus. Tapi dia semuanya dalam bahasa Korea. Kamu udah sampai pada titik mau les bahasa Korea nggak, Mbak? Belum. Pernah ditawarin yang ini loh, yang les via WhatsApp itu loh, tapi aduh nggak bisa deh. harus face to face. Ya udah, never. Tapi kenapa dia pakai Korea semua ya?
2 HP akhirnya satu aku fotoin ininya dia, terus aku pakai Google Translate. Ini artinya apa? Aku masukin. Oh, oke, artinya ini. Aku nulis segala macam. Jadi tuh kayak bener-bener sampai tahap itu. Terus habis itu bisa diunduh secara bebas. Itu aku bisa akses ke situ. Terus ada ternyata Fast N tuh juga punya akun official di situ. Jadi foto-fotonya wah banyak sekali. Yes. Nah, terus tapi sebenarnya challenge yang paling susah itu adalah di China tuh banyak banget ternyata fansnya Hyun Bin. Oke, Jadi kalau di sana tuh kan Google udah tertutup akses sama sekali ke kan. sana. Adalah akun namanya Weibo. Betul. Terus kamu juga menerjemahkan in Chinese semuanya, dan itu susah banget. Nembusnya tuh susah banget. Aku berkali-kali coba. Nembus tuh buat daftar registrasi. Hanya registrasi aja. Aku registrasi. Ini kenapa nggak bisa ya? Ternyata kalau di Weibo itu satu lo harus pakai ID-nya. ID apa? Kayak KTP KTP-nya gitu. Betul. bahwa menyatakan bahwa dia warga sana. Karena kan kamu harus diawasi 24 hours. Ya namanya juga negara. Iya, seperti begitu. itu ya. Ya udah akhirnya ini gimana caranya? Aku cari-cari gimana caranya ngerut supaya bisa masuk ke akun itu. Kekeh banget ya ibu ini ya. Aku begitu di challenge itu aku bakalan nggak bisa nih. Pasti bisa. Tiada yang mustahil Tiada bagi yang mustahil. Arya Prabowo. Jadi aku akhirnya cari-cari di forum-forum di forum-forum IT gitu gimana caranya buat masuk ke situ. Ternyata caranya adalah kamu harus unduh APK apalah, aku lupa waktu itu, baru kamu bisa masuk ke situ dengan tidak menyertakan nomor KTP, dan kamu tidak harus menyertakan nomor dengan kode China. Kewarganegaraan itu. Betul. Jadi kamu bisa memasukkan kode bahasa telepon kita yang provider Indonesia. Karena kayak penyelundup aja nih. Bener. Jadi karena OTP-nya itu dikiriminnya via handphone. Terus bisa? Bisa. Oh. Wah, sebuah prestasi ya. Itu bener-bener aku 3 hari tuh ngulik itu, nggak bisa-bisa. Begitu, oh my god, sukses. Akhirnya aku masuk ke Republik Rakyat Cina. Akhirnya aku masuk juga ke forum Koko Cici ini. Nah itu lebih parah lagi. Ada forum Weibo yang punyanya yang fanbase-nya Hyun Bin tuh kayak setiap menit ada aja yang selalu setor foto. ada. Bahkan kegiatannya dia terbaru tuh ada. Kok bisa? Beneran nggak ngerti gimana caranya. Itu orang-orang ya gila banget. Namanya juga negara sana. Namanya ya? juga negara sana, ada aja yang ini. Ya udah, akhirnya dari situ foto-fotonya aku dapat, dan nggak tahu mereka tuh bisa dapat yang bener-bener high resolution banget. Biasanya di zip gitu loh. Di zip terus disimpan baru kita bisa buka gitu. Berarti biasanya. di belahan dunia sana itu banyak orang-orang yang kayak ketika dia udah ngefans tuh dia ngeliat fotonya tuh seneng gitu. Ada orang kirimin dia foto itu tuh seneng gitu. Iya bener, dan aku sih belum sampai kayak tahap beli merch, mungkin nggak kayak K-pop kali ya, yang setiap saat mereka rilis segala macam gitu. Karena aku termasuk telat, rilisan Hyunbin tuh udah pada habis semua. Tapi kalau ada mungkin aku akan beli. Sama aja ya, tetap akhirnya ke level yang itu juga. Kayak gitu. Terus ceritanya. Instagram ini kan biasanya kalau followersnya udah banyak, kita kan bisa tergoda untuk open paid promo gitu kan. Kamu melakukan juga nggak, Mbak? Jadi tuh beberapa produk itu nawarin yang berkaitan sama Korea sih biasanya. Kayak misalnya dia ada custom foto atau custom photobook atau apa. Cuman aku pikir, aku ngeliatin demografi followerku itu bener-bener random banget. Jadi Indonesia, Filipina, nggak tahu negara Amerika Latin yang nggak jelas negaranya entah dari mana aja itu. Aku pikir nggak fair untuk mereka kalau engagementnya nggak bagus gitu. Aku pikirnya gitu, dan aku sih cuman inget-inget bahwa aku bikin akun ini just for fun gitu kan. Aku nggak pengen ini
jadi komersil atau gimana, nggak tahu sih ini. Karena kebanyakan ya Mbak kalau akun fanbase kayak gitu, Setelah itu tuh gede, ya pasti ada aja misalkan udah bagus nih fotonya, udah kegiatan artis yang dia suka, terus tiba-tiba ada pemutih ketiak lah di tengah-tengah, ada itu dia. apa Jadi tuh gitu. kadang-kadang aku mikir gitu, aku bayangin kayak fotoku bagus-bagus gitu, tiba-tiba ada foto peninggi badan kayak atau apa atau pemutih ketiak lah itu tadi, kok kurang estetik ya kayaknya. Jadi aku pikir aku bilang aja bahwa demografi followersku random banget dan nggak semuanya orang oke, Indonesia. mungkin sebagian besar orang Indonesia, tapi mostly yang aku lihat dari kolom komen segala macem tuh bahasanya udah macem-macem, yang dari bahasa Arab lah, bahasa Oh, Turki Arab kenal lah. Hyun Bin juga ya? Jangan salah. Aku sangka nggak akan sampai ke daerah-daerah Hyun Bin begitu. waktu dia ada syuting 2 bulan kemarin di Jordan itu kayak katanya wild lah di sana. Oh, Sampai hotelnya tuh sampai dia mau dideportasi karena setiap hari isinya tuh ada itu apa sekumpulan. ukti-ukti yang setiap hari heboh di bawah kayak gitu. Kamu sampai tahu berita-berita gini dari mana Mbak? itu dia dari Weibo lah, dari Naver segala macam. Dengan bahasa yang kayak gitu kamu tetap berusaha. Jadi aku artiin aja, aku copy terus aku Google Translate aja ininya. Astaga. Sampai kayak gitu. Berarti di fans clubnya Weibo dan si Never tadi itu dia juga nyeritain kayak behind the scene yang kayak hari ini Hyun Bin lagi di sini nih begini. Itu mereka nyeritain gitu juga. Biasanya kalau pas dia lagi ada photoshoot segala macem tuh kayak ada 1-2 orang gitu yang ada di lokasi syuting itu. Fotonya tuh kayak mungkin agak buram-buram segala macam ya. Biasanya kalau foto behind the scene tuh aku kasih di story kayak gitu. Begitu ada foto bagusnya yang versi official release-nya baru aku posting. Jadi kadang-kadang nggak bisa yang update dalam artian at the moment langsung aku posting gitu kan kurang cantik. Bener-bener. Oh ini ya namanya juga orang media juga ya, jadi diperhitungkan kayak tadi demografi dan segala macam karena ya ini mungkin jadi pesan juga buat teman-teman yang mungkin saat ini mengelola admin atau jadi admin di akun sosial media apalah apa gitu. Kadang-kadang tuh nggak diperhatiin Mbak yang kayak gitu kayak insight-nya. Nah itu dia. Jadi aku begitu dia masuk ke angka 10.000 followers tuh aku switch jadi akun bisnis kan. Kamu harusnya bisa swipe up gitu dong Mbak. Udah bisa. Seneng banget. Oh my god, aku tidak bisa melakukan ini di akunku sendiri dan aku bisa melakukan di akun Hyun Bin. terus lucu banget sih. Terus ya udah Pas nembus 10.000 udah 10.000 aku switch di akun bisnis. Sebenarnya maksudnya bukan untuk menerima endorse atau apa gitu, tapi aku pengen tahu insight-nya seperti apa sih. Ya udah ternyata follower terus komen segala macam tuh random dari semua negara gitu. ya ampun. Dari banyak negara dan mostly juga mereka cerita bahwa ini pertama kali aku tahu Hyun Bin gitu karena Crash Landing on You tuh kan benar-benar going. Suamiku juga nonton. Apa? Dia sampai terinspirasi bikin musiknya kan ala-ala Korea tuh kan Betul. keren banget ya. Jadi itu emang film yang nggak menyi-menyi banget yang cuma ditonton remaja putri gitu kan. Kayaknya Ya udah cowok-cewek gitu. bisa nonton Semuanya juga. bisa. Jadi dari situlah aku start. Berarti ini. Secret Garden juga kamu belum nonton waktu Jadi itu gini. zaman dulu. Oh belum. Aku dulu sempat ngeliatin kan karena dulu rame banget kayaknya ya. Iya. Jadi di Indonesia rame banget. Cuman siapa sih cowok cungkring aneh banget deh. Karena waktu itu Hyun Bin kayak kurus banget, aku pun nggak tertarik. Aku gak tertarik sama sekali. Tapi pas yang jadi Jadi mungkin aku mostly foto-foto yang aku posting itu setelah dia selesai wamil. Karena di situ dia meletek kayak gantengnya. Oke, sampai dia tahu loh term masanya ini Bener. di foto pas udah wamil apa belum. Bener-bener deh. Terus kenapa dia belum menikah? Mungkin tahu juga alasannya Mbak dia. Iya gak direstui sama orang tua. Indonesia banget gak sih? Nah yang menarik adalah akhirnya aku kayak cari tahu sebenarnya tuh kayak Idol, entertainment entertainer. industri itu seperti apa gitu. Jadi rata-rata di Korea itu seperti kayak idol atau aktor aktris. Kenapa mereka nggak pernah reveal hubungan mereka? Itu kayak yang pertama kayak mereka punya utang budi dengan fans gitu. Mereka bisa seperti sekarang ini. Karena fansnya dan
eh seperti yang kita tahu kan Kenneth tuh kayak kejam-kejam banget ya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Banget sama sekali. Nah, aku sampai yang akhirnya baca behind the scene industrinya seperti apa, terus mereka sebenarnya kayak work ethicnya seperti apa, habitnya seperti apa. Kamu belajar culture-nya dalam dunia kerja mereka itu seperti apa juga Jadi seneng untuk mempelajari itu. Nah, aku baru tahu kalau ternyata kenapa mereka nggak mau reveal karena satu utang budi, dua adalah yang lucu waktu itu ada salah satu idol yang dia menikah, dituntut dong sama fansnya. Swing di pengadilan. Dia minta dibalikin lah apa segala macam karena gue udah invest money untuk buy your merchandise bla 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 segala macam. Serius, Mbak? Serius seperti itu. Jadi waktu itu aku mikir gini, kenapa sih kayak penggemar Korea tuh nggak bisa santai gitu. Kayak misalnya aku suka banget dua band yang aku idolakan gitu. Aku ngikutin akun-akun yang anti mereka karena lucu gitu. Kamu jadi balance hidupmu nggak kayak yang mendewakan nggak kayak mendewakan idolamu segala gitu. macam gitu. Kenapa lu nggak bisa menerima orang yang anti mereka gitu? Karena aku pikir kamu harus ngebalancein ini semua. Cuman begitu aku ngeliatin akun-akun yang anti itu, file. Serem banget ya. Ini apa psycho? Iya, dan kayak misalkan itu harusnya nggak pacaran sama ini. Mereka tuh kayak ikut campur dalam kehidupan pribadinya ketika manajemen mulai mereveal kan. Akhirnya kayak gitu. Di akun-akun Hyunbin tuh kan banyak banget juga yang mereka bikin kayak akun shipper dalam artian Hyunbin sama Son Ye Jin, Hyunbin sama siapa. Nah, aku menjauhkan itu. Jadi aku nggak mau bodo amat lah lu. Karena itu kan sebenarnya cuma di drama doang kan. Jadi aku lebih seneng dia achievementnya apa sih segala macam. Aku mau yang netral di situ aja. Jadi kadang-kadang ada yang DM Kak ini dong banyakin dia lagi sama Sonny. Dia lagi sama no. Iya, makanya aku lihat kok kayaknya memang kebanyakan sih foto profilnya si Hyunbin sendiri jadi aja. aku memang shape betul. Gitu. Aku pikir perang-perangan yang di Kenneth tuh gak sehat sama sekali, nggak yang lucu gitu, tau gak sih yang biasanya kalau ceng-cengan tapi funny gitu. Iya kayak kamu sama teman-teman lu kan. Seru gitu, tapi yang ini wah ini udah gak sehat, jadi aku jauhin aku gak mau sentuh deh bagian siper-siper itu deh. Mbak Adia ini punya circle pertemanan yang bisa dibilang kayak lucunya mereka itu serem ya buat orang gitu. Jadi kalau temennya sakit didoain meninggal gitu kan. jadi di circle pertemananku tuh kan karena ada satu orang yang lumayan selebgram gitu kan. Oke. Jadi dia tuh selalu dibilangin kalau dia tuh humble banget gitu. Terus aku bilang, lu tuh harus berterima kasih sama grup ini. Lu bisa humble karena kamu di luar tuh dipuja-puja tapi di sini tuh dihujat. Jadi diinjak-injak. Orang tuh tahu kekuranganmu apa. Jadi kamu tetap down to earth gitu. Ya juga sih. Penyeimbangnya teman-teman ini. Nah, pertanyaanku adalah gimana kesannya teman-temanmu ketika tahu kamu menceburkan diri, karena kalau nggak salah kan temennya Mbak Adia dalam satu circle juga ada yang ngefans Iqbal Ramadan gitu kan. Tapi nggak sampai bikin akun ya kan? Enggak sampai bikin akun. Nah yang ini sekalinya nonton drama tiba-tiba bikin akun ya. Itu gimana pendapat mereka? Waktu itu mungkin sebulan aku baru reveal kalau aku bikin akun ini. Follow dong. Bilang gitu doang. Jadi nggak ada yang tahu? Nggak ada. Jadi aku cuman ngirim link akunnya Hyunbin, follow dong. Cuman gitu doang. Terus? Ini kamu ya? Gitu. Ya udah diceng-cengin aja. Oke. Pertemanan sportif ya. Akhirnya dibilang? Akhirnya penggemar Korea jalur karma. Karena kamu dulu emang nggak mau banget. Sama sekali. Bukannya anti, cuman ya itu tadi kayak aku nggak punya waktu buat ini deh, buat menginvestasikan waktuku nonton. Tapi ternyata begitu. Ternyata kayak drama tuh rata-rata 16 episode doang ya ininya. Dan setelah aku nonton
Crash Landing on You aku coba, aku nonton apa lagi ya? Jadi aku nanya gitu, aku nonton apa lagi yang bagus? Satu harus happy ending. Oke, benar-benar setuju. Dua nggak ada tuh yang sakit-sakit segala macam digendong. Iya. Ya udah akhirnya dari situ mulai nonton. Tapi nggak selalu Hyun Bin kan film selanjutnya Enggak. atau serial selanjutnya. Jadi aku pikir sebenarnya kalau ada yang bilang bahwa lu nonton karena karma, lu nonton karena apa segala macam, sebenarnya nggak. Ini broaden our horizon aja. Aku pikir gitu. Jadi memperluas cakrawala misalnya musik atau film ke hal-hal yang sebelumnya nggak pernah kita lihat kayak gitu kan. Crossing the border kan. Nah itu dia. Karena orang ketika menyukai sesuatu atau ngefans pada sesuatu, you either just love them at the surface atau kamu mau nyebur sekalian gitu. Oke, let's take it to the next level. Aku nyebur sekalian. Hyun Bin dan lain-lain akhirnya. Akhirnya lain-lain sekarang. Jadi akhirnya sekarang aku mulai nonton film yang Goblin. Bagus banget ini ya. Terus juga. aku nonton film-film yang memang dia di festival-festival bagus gitu. Jadi Parasit nonton nggak? Oh pasti. Wow itu. Parasit, terus yang filmnya Hyun Bin yang filmnya Gong Yoo yang soal istri yang lagi depresi itu juga bagus banget ininya. Aku lupa. Aku nonton juga. Nangis jadi, di pojokan itu. Istrinya itu kan habis melahirkan terus Betul, dia stres dia nggak kan. kerja segala macam. Jadi itu topik-topik yang diangkat di film Korea tuh variatif banget, dan the way they bring the story itu kayak nggak dibuat-buat, bukan natural yang jatuh aja. terantuk batu terus lupa ingatan abis itu operasi wajah. Ikatan cinta kali Bo. jadi bagus. Nah dari situ kayak aku tahu bahwa ternyata industri film di Korea tuh bagus banget. Even mereka di hire orang-orang kayak di Amerika segala macam untuk bantuin mereka di produksi filmnya gitu. Dan itu perjalanan panjang loh sebenarnya, karena diawalin dari kayak Winter Sonata zaman dulu kan. Itu dia. Mungkin orang banyak yang belum ngerti. Terus habis itu mulai ada Full House, terus mereka mulai syuting yang ke luar negeri gitu kan, setnya di luar negeri, terus sampai di sekarang tuh benar-benar kayak seluruh dunia nonton. Itu kan sebenarnya kayak film kita, misalkan kita punya film itu ditonton di seluruh dunia kan, atau serial yang nonton, itu berat banget loh untuk. Yang menarik adalah sebenarnya itu adalah propaganda. Korea itu maju tuh belum lama gitu. Mereka juga merdekanya juga makanya duluan kita ya kayaknya. Nggak ngerti ya. Dulu intinya mereka negara miskin lah dulu. Negara yang ya Asia standar lah. Gimana caranya mereka bisa menonjol adalah satu, mereka sangat stay true to their roots gitu, dalam artian ya produk lah segala macam. Lu harus pakai produk Korea, lu harus pakai produk dalam negeri sendiri. Either itu make up, either itu elektronik segala macam. Dan ketika kayak K-pop segala macam itu muncul, sebenarnya kan kalau ngomongin pop ya itu bukan budaya Korea, itu budaya Amerika gitu. Tapi gimana caranya mereka nge-twist itu, sebenarnya itu juga sudah udah digodok oleh pemerintah Korea. Jadi itu semacam propaganda. Kenapa turisme di Korea sangat-sangat naik? Aku pikir ketika orang ditawarin ada kimchi di kerajaan ini bla 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 segala macam, yakin nggak bakalan banyak orang yang akan datang gitu. Mungkin ada yang datang tapi ya hanya penyuka sejarah segala macam. Tapi kalau dikemasnya di drama Korea, kita nonton malam-malam orang makan ramen kayak besok kita ke restoran. Dikemasnya aku baru sadar bahwa ternyata seperti variety show di Korea tuh kan banyak banget variety show kayak Running Man segala macam. Ternyata mereka selalu syuting di landmark yang sangat-sangat terkenal. Sampai akhirnya, dan dia ceritain tuh, ini landmarknya ini ceritanya tetap ada muatan ini. Promotionnya ada gitu ya. Orang-orang jadi tertarik kan ininya. Kayak misalnya yang aku nonton serial yang When Camellia Blooms, itu kan ada di sebuah kota kecil, pokoknya 4 jam lah dari Seoul gitu. Itu kalau misalnya aku mau ke Korea, aku akan ke situ. Aku tidak akan ke Seoul. Udah punya gambaran hanya dengan menonton karena itu dia aja. tuh
behind the scene dari serial itu adalah dia memperlihatkan bahwa ini kota pinggir pantai dengan industri kepiting asinan kepiting yang terkenal itu segala macam. Jadi propagandanya tuh sampai masuknya tuh halus banget gitu. Itu dulu dilakukan oleh Jepang ketika bikin Asia Bagus atau segala macam. Cuman kenapa tidak sesukses Korea? Ya nggak tahu ya, mungkin mereka kurang ini roots-nya kurang kuat aja gitu ininya. Jadi itu yang bikin aku tertarik. Oh, ternyata orang bisa Karena mengemas. sebenarnya cowok-cowok berlima berempat joget-joget itu udah ada pada masanya Backstreet Boys, Banyak terus banget apa saya gitu. udah ada kan itu. Cuman entah gimana caranya. Gimana orang bisa hafal 11 anggota boy band ini dengan masing-masing ini Nama yang susah dengan itu nama-nama yang susah gitu. Ya udah, jadi akhirnya aku senang mempelajari industrinya mereka. Ternyata sampai seperti itu gitu. Apalagi habis ini mau bikin akunnya siapa lagi? Jadi aku udah mulai di approach oleh orang-orang untuk bikin akunnya Nam Joo Hyuk. Siapa Dosan, itu? Dosan. Oh, Nam Dosan. Nam Dosan. Oh iya, aku sampai nggak tahu nama aslinya tuh. Nam Dosan. Aku tuh yang suka Gong Yoo, terus Hyun Bin aku suka juga, terus satu lagi Lee Sung Gi. Aku suka yang wajahnya agak Indonesia gitu. Betul dia wajahnya tuh next door gitu tapi lucu Iya bener, gitu. gemes kan. Mohon maaf nih. Wah, suaminya melirik dengan Judas. Jadi setelah ini mau bikin akunnya Nam Dosan? Kayak enggak deh. Karena tidak se apa sih? Menggetarkan hatimu. Tidak semenggetarkan hati. Udah terlanjur masuknya ke situ, ya udah ke situ aja sih. Dan mau sampai kapan menjadi admin It's Hyun Bin? Nggak tahu. Sebenarnya kadang-kadang kita nggak tahu ya ini akan dibawa kemana gitu. Kayak dulu tuh aku pernah iseng-iseng bikin petisi untuk mendatangkan 311 atau Deftones gitu, mereka datang. Even aku bisa ketemu dan menjadi LO-nya gitu. Ya ini siapa tahu, ya udah iseng-iseng aja. Siapa tahu ya nanti kamu diangkut ke sana. Jadi siapa tahu pas lagi ada fan service di Indonesia diundang, siapa tahu kan? Iya, kalian yang di rumah cuman bisa, aduh ya ampun Mbak Adia laki banget. Tapi nggak semudah itu untuk mendapatkan keberuntungan itu, karena memang kalau dilihat dari yang diceritain tadi ya, sebagai admin fan account itu nggak cuman posting aja, ambil dari Google, ambil dari Google posting, captionnya udah Hyun Bin on set apa gitu, film apa. Enggak kayak gitu. Ternyata Mbak Dia juga belajar ini apa sih culture-nya. Terus film ini juga terjadi syutingnya ini pas apa, kan itu yang mesti jadi bikin kayak, menarik kan. Jadi kayak belajarnya jadi macam-macam, karena kadang-kadang tuh aku kalau mempelajari sesuatu sukanya misalnya kayak satu subjek gitu, oh ini nyambung ke sini, aku akan belajar ke sini. Jadi kayak satu kesatuan gitu, jadi seneng gitu loh. Termasuk kalau Mbak Dia bikin story tentang band ini nyanyiin lagu apa tuh aku seneng banget. Mbak, terakhir kasih tips buat teman-teman yang mungkin ngefans banget sama seorang idolanya dia gitu, dan dia kepengen bikin fanbase ya, supaya nggak impulsif amat itu. Apa nih? Yang pertama harus netral. Jadi ya sebenarnya you take side sih. Kadang ada yang aku mau yang bikin akun yang against ini atau yang sangat-sangat dukung ini. Tapi aku pikir kalau kamu mau akun dengan environment yang nyaman gitu, jadi yang netral aja. Netral, kemudian coba cari tahu gimana caranya akses buat foto-foto supaya nggak membosankan. Supaya nggak membosankan, dua kualitasnya yang bagus, dan ini aja kayak balesin komen-komennya. Kalau sekarang aku jarang sih karena udah terlalu banyak. Karena job-job udah mulai masuk ya. namanya juga dulu dikerjain pas jobnya banyak yang di-cancel. Betul, ya kan? itu dia. Oke, itu tadi jadi emang perlu dipikirin juga mau kontennya mau apa, jangan cuma sekedar oke ini ada nama kosong nih, udah tapi abis itu Jadi ya nggak mungkin jadi gede juga. Jadi yang pertama pikirin dulu konsepnya mau dibawa kemana, abis itu kamu pasti jadi terarah lebih on track gitu loh. Jadi aku nggak kebayang kalau misalnya dulu aku awal-awal tuh masih berantakan tuh, sekitar 3 atau 4 posting, abis itu aku hapus lagi, aku posting ulang lagi.
Oh, oke. Untuk ngerapiin Untuk ngerapiin fitnya. itu. Oke, jadi mesti dipikirin ya teman-teman. Tapi hari ini kita jadi kenal bahwa ada satu activity, bahkan bisa dibilang profesi, karena ada juga kan Mbak orang yang Betul, berprofesi betul. sebagai admin sosial media yang Iya. dibayar, yang di Kayak di Korea kan ada yang memang dia khusus fans yang nggak tahu dia tajir banget kali ya. Jadi ngikutin kemana-mana untuk ngambil fotonya di airport lah segala macam. Ada profesi yang seperti itu. Wow, berminat kan lebih dekat dengan idola juga ya kan. Barangkali nanti Mbak Adia di Indonesia mungkin siapa artis kalau Indonesia yang kamu suka banget Mbak? Indonesia yang aku suka banget udah lewat. Glenn Fredly. Oh, udah lewat. Oke, tapi pernah punya kesempatan ketemu waktu itu? Pernah. Itu aja seneng banget ya, Betul. apalagi ketemu Hyun Bin. Kita doain aja semoga apa yang dilakukan Mbak Adia ini Amin tidak nggak? sia-sia. Amin ya kan. Udah posting cakep-cakep banget in black and white making of Min Taegu tuh kan. Ya ampun. Pakai hashtagnya bahasa Korea lagi ya ampun. Itu dia makanya gunakan Google Translate. Iya benar-benar. Follow it's.hyunbin dan juga follow Instagramnya @adia311. Itu juga karena kamu ngefans 311. Betul. Aku mau ganti juga udahlah. Orang-orang juga udah kenalnya nama itu soalnya dari zaman Twitter ya udahlah. Oke, thank you so much for coming Thank Mbak you. Adia. Thank you. Ini yang di rumah pasti langsung habis ini follow dan oh ternyata Mbak Adia itu ya yang ada di balik ini gitu ya. Hari ini kita belajar dari Mbak Adia kalau ngerjain sesuatu yang event itu tuh sebenarnya untuk kesenangan kita sendiri, itu simple aja. Gak menyangka kalau itu digarap secara serius, terus gak cuman setengah-setengah kayak tadi dibilang Mbak Adia nyebur sekalian. Followersnya 17.300 orang. Jadi jangan anggap remeh apa yang dilakukan oleh para admin sosial media. Mereka tidak tidur loh mungkin memikirkan captionnya apa, mau postingannya apa. So don't judge before you see inside the cover.